Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, ada Bapak dan juga teman-teman sekalian. Jadi di sini kita akan membahas mengenai rancang bangun alat deteksi dan pengukuran gas emisi karbon dioksida atau CO2 dan gas emisi metana atau CH4 berbasis dengan microcontroller. Kami merupakan kelompok 6. Boleh di next saja. Ya teman-teman dan Bapak sekalian, kami dari kelompok 6, izin saya memperkenalkan diri. Yang pertama ada Intan, yang kedua ada Anissa, kemudian ada Ida, ada Agnia, ada saya sendiri Dava, dan juga ada Rizky Mursi dan Balda. Selanjutnya, hari ini kami akan menjelaskan mengenai overview-nya ada pendahuluan, parameter, metode pengukuran, diagram blok, dan sensor. Jadi next. Oke, jadi sektor industri adalah salah satu sektor yang menyumbang gas emisi gas rumah kaca. Berdasarkan data, sektor industri berkontribusi sebesar 3,12% dari proses produksi dan 9,63%-nya dari proses penggunaan energi. Gas rumah kaca atau GRK merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Gas rumah kaca dinyatakan paling sering berkontribusi terhadap gejala pemanasan global adalah gas karbon dioksida dan gas metana. Untuk mengurangi dampak negatif dari fenomena perubahan iklim, perlu dihitung jumlah gas emisi gas rumah kaca dari kegiatan industri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat untuk menghitung gas emisi rumah kaca sebagai alat ukur dalam suatu industri, sehingga dari hasil pengukuran tersebut dapat diambil tindakan evaluasi agar gas emisi yang dihasilkan tidak melebihi ambang batas. Berikutnya, parameter yang digunakan pada alat ini terdapat dua parameter, yaitu pertama gas karbon dioksida. Lebih dari 75% komposisi gas emisi rumah kaca di atmosfer adalah CO2 yang memberikan dampak pemanasan global terhadap perubahan iklim. Gas CO2 dapat diemisikan melalui sejumlah cara secara alami melalui siklus karbon dan aktivitas manusia. Lalu yang kedua ada gas metan. Gas metan atau CH4 merupakan salah satu gas rumah kaca dengan indeks potensi pemanasan global 21 kali molekul CO2. Emisi gas CH4 dapat berasal dari sumber alami maupun aktivitas antropogenik. Jadi metode pengukuran pada alat ini, pengukurannya yaitu pengukuran deteksi gas karbon dioksida dan gas metan. Dilakukannya dengan metode black box untuk memastikan setiap komponen yang dirancang berjalan sesuai dengan fungsinya dalam mendeteksi gas emisi. Hal ini ditujukan saat alat tersebut dikenakan oleh gas karbon dioksida dan gas metana, mengakibatkan lampu menyala. Sementara ketika tidak dikenai gas emisi karbon dioksida dan gas metana, lampu tidak menyala. Selanjutnya ditampilkan diagram blok dari rangkaian alat pendeteksi dan alat pengukuran gas emisi karbon dioksida dan gas metana yang ditampilkan pada slide berikut. Untuk sensor-sensor yang dipakai ada sensor MQ135, di mana sensor tersebut digunakan untuk mendeteksi gas karbon dioksida. Kemudian sensor yang kedua ada sensor MQ4, di mana sensor tersebut mendeteksi gas metana. Kemudian sensor tersebut dihubungkan ke microcontroller berupa Arduino Uno. Input berupa codingan sebagai perintah untuk mengambil data dari kedua sensor, kemudian apabila terdeteksi gas dari karbon dioksida dan metana yang akan diindikasikan oleh lampu indikator yang akan menyala jika terdeteksi gas tersebut. Oke. Selanjutnya untuk komponen yang digunakan pada rangkaian alat yang dijelaskan, yang pertama ada sensor MQ4. Sensor MQ4 sendiri berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi gas karbon dioksida pada lingkungan. Sensor ini akan bekerja dengan cara menerima perubahan nilai resistensi bila terkena gas karbon dioksida.
Sensor yang kedua itu perancangan sensor MC135 yang di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi gas metana yang ada pada lingkungan. Nah, sensor ini bekerja dengan cara menerima perubahan nilai resistensi bila terkena gas karbon dioksida. Selanjutnya untuk perancangan lampu, di mana lampu ini dijadikan sebagai indikator apabila terdapat gas karbon dioksida dan gas metana yang ada pada lingkungan. Lampu ini akan menyala apabila ada gas karbon dioksida dan gas metana yang terdeteksi. Kemudian pada perangkat lunak, karena kita menggunakan Arduino untuk menjalankan alat yang digunakan, maka digunakan coding untuk menjalankan instruksi yang akan diberikan kepada sistem. Dapat dilihat pada layar coding yang digunakan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.